Wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di tutorial online untuk pengantar statistik sosial. Ini pertemuan yang kedua ya. Kalau yang kemarin itu kita masih pengantarnya, introduction-nya untuk statistik sosial. Hari ini mungkin kita akan membahas lebih detail lagi. Jadi nanti di slide pertama juga masih secara umum gambaran tentang statistik sosial itu biar lebih mengingat kepada pertemuan yang sebelumnya. Tapi di slide-slide yang selanjutnya nanti kita akan mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dari statistik sosial itu sendiri, kemudian nanti bahasa apa aja yang sering dipakai, kemudian juga ada rumus-rumus apa segala macam. Tapi kayaknya kalau untuk yang rumus-rumusnya kemudian jenis-jenisnya masih di slide yang paling akhir. Jadi untuk malam ini kita ini konsep statistiknya ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita udah membahas jadi kegiatan statistik itu seperti apa. Kemarin itu untuk menjadikan bank data gitu ya, untuk mengumpulkan data-data, kemudian digunakan juga nanti ketika data udah terkumpul kita bisa membuat suatu kesimpulan, kemudian datanya disajikan. Selain itu juga bisa dianalisis dengan beberapa metode, jadi kita menemukan sesuatu yang bisa dibilang valid gitu ya, teruji secara ilmiah. Kemudian ada interpretasinya, hasil analisis. Nah, hasil analisis tadi juga Mbak Sri kan bilang ada tugas gitu kan untuk bikin chart apa segala macam. Nah, dari chart itu biasanya kita bisa menganalisis, jadi ketahuan angkanya berapa, kemudian di tahun berapa terjadi penurunan atau terjadi peningkatan. Nah, itu maksudnya nanti di statistik kita akan banyak juga melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, untuk kegunaan sendiri sebenarnya kegunaannya tadi nggak terlepas dari yang kegiatan ini tadi ya. Intinya kalau di kegiatan ilmiah, di penulisan ilmiah, ya kegunaannya itu untuk menguji gitu ya, menguji, kemudian juga melihat seberapa besar perbedaan, kemudian juga nanti ada perbandingannya. Jadi angkanya itu walaupun kecil nanti bisa aja perbandingannya itu bisa signifikan gitu kan atau tidak signifikan, itu tergantung nanti dari metode apa yang kita pakai. Nah, oke. Jadi statistik itu ada yang deskriptif, kemarin sudah saya jelaskan, juga ada yang statistiknya inferensi. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, nanti bisa dilihat lagi di slide-nya. Kemudian di slide yang kedua itu statistika metode ilmiah. Makanya kemarin sudah saya bilang juga ada beberapa langkah, tapi di sini harusnya ditambahkan lagi ada nomor 6. Kalau ini kan merumuskan masalah, jadi kita mencari masalahnya dulu apa gitu kan. Kemudian ketika sudah ada masalahnya kita cari literaturnya, studinya yang mungkin orang sudah pernah menguji tentang ini dan apa hasilnya. Ketika kita belum yakin dengan literatur yang orang pakai itu, kita bisa menggunakan metode kita sendiri, kemudian kita bandingkan dengan yang punya orang itu, atau kita mengikuti yang punya orang itu kemudian kita tambah-tambahkan, itu boleh. Kemudian membuat dugaan-dugaan. Nah, ini di sini dugaan-dugaan di sini misalnya membuat pertanyaan gitu kan atau hipotesis. Nah, di sini ini maksudnya ketika kita mengadakan penelitian, misalnya kita punya hipotesis semakin banyak gula yang diberikan untuk membuat roti, maka rotinya semakin mengembang. Misalnya kita membuat hipotesisnya seperti itu, dugaannya gitu kan. Jadi semakin banyak gulanya, rotinya semakin mengembang. Kita punya hipotesis seperti itu. Atau kita punya tanaman, kalau kita siram air dengan jumlah segini, kemudian kita punya dua perbandingan tanaman gitu ya. Yang pertama kita siram, yang kedua tidak disiram. Gimana nanti perkembangannya selama 3 bulan atau beberapa bulan, apa yang disiram pasti gitu kan akan
berkembang, kemudian yang tidak disiram mungkin saja mati atau seperti apa gitu kan. Nah, jadi ada kita membuat hipotesis gitu kan, membuat dugaan-dugaan. Kemudian mengumpulkan data setelah tadi kita lihat, misalnya kita membuat roti, kita lihat, kita ukur. Kemudian juga yang seperti tanaman, kita ukur gitu kan, setiap harinya, setiap bulannya. Jadi kita sudah data terkumpul, kita lihat apakah ini menjawab hipotesis yang kita buat tadi atau tidak menjawab gitu ya. Kayak yang air tadi, oh berarti memang air ini memang perlu untuk pertumbuhan tanaman seperti itu kan, berarti menjawab hipotesis kita. Kemudian yang terakhir mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan tadi baru kita buat dari data yang kita olah tadi. Nah, yang terakhir harusnya nomor 6 itu ada. Kalau di ilmiah itu biasanya kita harus menyampaikan hasil penelitian kita, bisa berupa membuat apa namanya, paper, jurnal, apa segala macamnya untuk dikomunikasikan gitu kan dalam lingkup ilmiah. Seharusnya ada seperti itu, tapi ini secara umumnya yang 5 ini kalau mau ditambahkan yang nomor 6 untuk mengkomunikasikan juga bisa. Oke. Jadi selain itu juga ada peran statistik ya, ada instrumen ini tadi metode yang dipakai, kemudian sampel tadi kalau contohnya saya bilang roti atau tanaman, sifat datanya gitu ya, variabelnya misalnya tadi air sama gula. Kemudian nanti kita belajar tentang ini variabel itu apa, kemudian metode analisis seperti apa, ini kita pelajari nanti. Tapi selama belajar statistik sosial, ya bahasa-bahasa seperti inilah yang nanti kita akan temukan, hipotesis gitu ya, kemudian uh, sampel, variabel, mean, modus, median, apa segala macam itu nanti kita akan temukan hal-hal seperti itu. Oke, lanjut ke data. Oke, di slide yang ketiga ini, data itu ada dua ya. Ada yang datanya kualitatif dan yang kuantitatif. Jadi yang perlu diingat itu cuma satu. Kalau kuantitatif itu sudah pasti berbentuk angka. Atau mau diingat keduanya juga boleh ya, karena mudah. Karena kualitatif itu bukan angka. Nah, contohnya di situ saya udah kasih contoh. Kalau kualitatif yang diteliti nanti yang di ini adalah jenis pekerjaan. Tapi ketika ini lamanya bekerja, tidak gitu kan, status pernikahan, jumlah gaji itu kan angka, usia juga angka, hasil ulangan juga angka. Tapi ketika jenis pekerjaan, status pernikahan, tingkat kepuasan kerja itu kan bukan berupa angka ya. Kalaupun kita mau angkakan gitu kan, paling kita bisa dalam bentuk persen, tapi itu hanya untuk tingkat kepuasan kerja gitu kan. Atau um, status menikah, 50% dari remaja di kampung ini misalnya belum menikah, bisa. Tapi tetap aja itu dalam kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu nanti lebih banyak kita melihat angka-angka. Biasanya kalau di skripsi, orang lebih cenderung memilih kuantitatif karena lebih mudah katanya ya. Jadi angkanya sudah ada, tinggal dianalisis angka itu apa. Tapi bagi sebagian orang juga kualitatif lebih mudah, dan ini karena orang masing-masing gitu ya, ada yang senang angka, kemudian ada yang juga senang menulis. Jadi tergantung menggambarkannya seperti apa untuk interpretasinya. Ini datanya misalnya tadi sudah ada ya. Kalau kualitatif, nominal, ordinal, kemudian interval, rasio, kuantitatif. Jadi interval, kemudian ada rasionya, berapa persen, berapa ininya. Nah, kalau nominal tadi bisa juga persenan-persenan tadi ya. Nah, jadi itu tergantung nanti. Oke, perlu diingat tadi ada dua ya, kualitatif dan kuantitatif. Oke, masih di data. Ini data nominalnya. Data nominal itu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ciri-cirinya itu posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Jadi tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tidak bisa dikali, tidak bisa dibagi. Ya, contohnya misalnya laki-laki tambah laki-laki gitu kan, nggak mungkin jadi perempuan. Jadi kayak jenis kelamin itu nggak bisa dikali, nggak bisa dibagi. Itu nominal sudah. Jenis pekerjaan juga nggak bisa.
Nah, kalau yang bisa dibagi misalnya dikali pendapatan atau apa gitu, gaji gitu ya, itu bisa. Kemudian data ordinal, data berskala ordinal ini diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ini juga tidak bisa ya di apa namanya, dikali atau dibagi, kayak kepuasan kerja, motivasi, itu tidak bisa. Nah, interval ini ada jaraknya. Jadi misalnya datanya itu bisa berupa apa ya? Ada jarak, maksudnya jarak di sini misalnya datanya per bulan kah atau per tahun, nanti bisa dilihat di situ ya. Kemudian juga semacam temperatur kan bisa diukur, berapa Celcius, berapa Fahrenheit gitu kan. Ini sistem kalender ini yang saya bilang tadi, yang per bulan, per tahun. Nah, data interval ini paling paling mudah untuk diingat ya, karena kalau interval itu sudah jelas ada jaraknya. Kemudian rasio ini juga apa namanya, pengukuran jarak. Jadi ada titik tertentu, misalnya titik 0 sampai berapa itu tuh sudah di ini. Nah, ini yang contohnya yang pendapatan, gaji gitu ya, skor ujian, ini ada jumlah buku, kemudian yang lain-lain itu bisa masuk di sini ya, data rasio ini tadi. Nah, ini perlu diingat ya, yang keempat ini. Jadi data nominal, data ordinal, data interval, data rasio ini perlu memang ya diingat gitu ya, di memorize aja, kemudian nanti ketika disuruh membedakan ya minimal bisa untuk membedakan. Jadi yang paling mudah untuk diingat adalah dua aja diingat, kemudian sisanya yang dua itu biasanya ngikut ingat karena dia kebalikannya. Oke. Kemudian kita langsung ke pengolahan data. Mbak Susi belum masuk ya? Sudah? Oke, oke, oke. Oke. Um, kita langsung ke pengolahan data ya. Nanti Mbak Susi kalau ketinggalan tadi nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di YouTube ya setelah saya upload. Untuk pengolahan data ini sendiri, ini yang dibilang tadi, misalnya Mbak Sri kan sudah punya datanya, tinggal dibikin grafik atau apa, jadi bisa dianalisis. Nah, di sini nih prosesnya. Jadi ada yang pertama itu parameternya, berdasarkan parameter yang ada statistik dibagi menjadi parametrik, kemudian non parametrik. Jadi kalau yang parametrik itu nanti dia ada hubungannya dengan data-data yang kita pakai tadi. Jadi yang data yang dipakai itu interval atau rasio ya, yang ada jaraknya tadi. Kemudian seberapa banyak nih distribusi data normal atau mendekati normal. Jadi nanti seberapa banyak, misalnya kita punya grafik ya, ada titik-titik tertentu, kemudian diambil garis tengah intervalnya, dilihat, oh ini ternyata untuk gaji ini atau bukan gaji ya, sebagian besar mahasiswa siswa ini ternyata berpengaruh dari sistem belajar atau seperti apa gitu, nanti bisa di ini kan. Kemudian yang non parametrik ini apa namanya, jenis datanya nominal, berarti berupa angka, atau ordinal, distribusi data tidak diketahui atau tidak normal. Jadi bisa banyak ya, karena berupa angka ini sulit untuk ditebak. Kemudian jumlah variabel, berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi analisis univariat, kemudian ada yang multivariat. Nah, kalau yang univariat itu hanya ada satu pengukuran variabel. Jadi variabelnya tadi misalnya tanaman, kemudian ya tanaman itu misalnya yang pengukurnya tadi cuma air aja. Padahal selain itu kita juga bisa melihat sinar matahari atau yang lain-lain gitu kan. Tapi di sini pengukurannya itu cuma satu. Contohnya nanti kita bisa cari lagi apa yang sesuai gitu ya.
Nah, ini ada contoh di sini korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Jadi motivasi belajar dengan nilai yang didapatkan. Bisa ya. Kemudian yang multivariat bisa lebih dari satu ya variabelnya. Oke. Nah, kalau di yang statistik ini memang banyak yang harus diingat ya. Banyak yang memang harus dipelajari, makanya saya bilang kalau untuk mata kuliah statistik ini sendiri kita harus pelan-pelan ininya pemahamannya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk pengolahan data sendiri seperti ini alurnya, jadi kita mulai, kita lihat dulu jenis datanya mau yang mana. Karena kita memulai itu kita sudah pasti tahu nanti jenis data yang dihasilkan seperti apa. Ketika sudah dapat, baru kita bisa mengarahkan gitu ya. Nah, sebenarnya yang lebih gampang itu apa namanya? Yang interval rasio ya, karena sudah jelas dia nanti akan larinya ke statistik parametrik. Tapi kalau sudah yang non parametrik, yang nominal ordinal ini nanti lebih banyak lagi dia ininya apa namanya pilihannya. Tapi tergantung dari apa namanya apa yang ingin kita ketahui. Oke. Nah, ini penyajian datanya seperti ini tadi. Jadi misalnya Mbak Sri tadi kan membuat sudah seperti ini tabel satu-satu ini. Kita sudah punya datanya seperti ini kan dibuat nanti di Excel atau di ini. Ketika kita blok, kita insert keluar nanti grafiknya seperti ini. Nah, jadi ini penyajian data. Nah, grafik ini kalau seperti ini namanya biasanya dibilang pie chart. Kemudian ada juga grafik-grafik yang lain. Nah, jadi tergantung kita mau penyajian datanya seperti apa. Oke, ini kita punya sudah tadi apa namanya bidang pekerjaannya apa segala macam gitu ya. Di sini pendidikan ada jumlahnya. Nah, kemudian ini untuk membuat tabel. Nah, membuat tabel ini juga bisa menjadi penyajian data. Jadi kita lebih mudah untuk melihat data-datanya gitu ya. Daripada harus ditulis gitu kan. Orang bingung akhirnya kalau membaca. Jadi supaya lebih mudah dibuat data. Nah, seperti ini. Kolom pada label. Jadi harus memang ada aturannya sendiri ya, tabel, kolom, baris. Kita harus bisa membedakan yang mana yang namanya tabel. Tabel itu kan keseluruhan ini semua. Kolom itu yang mana, baris yang mana. Nah, apa namanya? Ya, kalau kayak gini kan satu kolom dia. Nah, baris itu ke sebelah. Jadi itu nanti kalau kita menggunakan SPSS atau apa segala macam, memang dia pakai bahasa Inggris. Jadi bisa sih dirubah ke bahasa Indonesia, tapi lebih enak bahasa Inggris karena kebanyakan contoh-contoh di buku atau di internet biasanya kita cek atau di YouTube gitu ya. Mereka menggunakan bahasa Inggris, jadi lebih mudah untuk belajarnya juga. Nah, di sini kolom kedua N frekuensi atau label. Nah, N itu bisa dikatakan jumlah ya. Jadi kalau lihat N itu berarti jumlah. Ini ya, N berarti jumlah yang ini. Nah, frekuensi atau label, label kan bisa dibilang yang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini. Nah, frekuensi itu adalah yang sangat perlu apa segala macam ini ya. Oke, kira-kira untuk membuat tabel ini sendiri saya yakin teman-teman itu udah bisa lah gitu kan. Tapi cuma nggak tahu kalau itu seperti itu gitu kan anuannya. Memang sudah dirancang gitu. Ini grafik tadi. Kalau ini grafik ada beberapa jenis ya. Kenapa kita memberikan hasil atau apa yang kita dapat itu berupa grafik? Karena dengan grafik itu orang lebih cepat mengetahui gitu ya. Kemudian juga nanti kita perlu belajar juga membaca grafik ya, sebenarnya itu penting untuk membaca grafik. Jadi kita nggak bingung ketika sudah lihat grafik. Nah, jadi ketika data itu disampaikan dengan grafik,
yang harusnya kita menjelaskan 2 paragraf atau 3 paragraf itu cukup dengan hanya 1 grafik gitu kan, dan kita nggak perlu menjelaskan karena orang sudah bisa melihat. Dan menjelaskan pun kita cuma perlu sedikit gitu kan, cuma mengasih apa namanya, semacam kata-kata kuncinya aja gitu loh. Nah, syaratnya itu ada pemilihan sumbu ya, sumbu tegak dan sumbu datar, kecuali grafik lingkaran tadi yang pie chart tadi. Nah, maksudnya yang sumbu tegak dan sumbu datar ini biasanya di sini variabel ya, x. Kemudian di sini juga y dan x gitu ya. Jadi kita sudah tahu variabelnya yang mana. Kemudian penetapan skala, skalanya bisa skala biasa, skala logaritma atau skala yang lain. Nah, ini tergantung nanti kita bisa memilih skala ini ya. Bahkan biasanya juga beda. Nanti ada kita juga belajar yang namanya skala Likert ya, yang setuju, tidak setuju, setuju sekali apa segala macam itu nanti namanya skala Likert. Kemudian ukuran grafik tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Nah, ini jenis-jenis grafiknya. Grafik batang atau yang biasa disebut bar chart. Kemudian yang garis itu disebut line chart. Grafik lingkaran itu pie chart. Kemudian grafik interaktif chart ya. Jadi kita harus bisa nanti membedakan. Oke, ini ya. Nah, kira-kira kalau sudah lihat nanti teman-teman sudah tahu namanya ya. Siapa tahu nanti ini keluar di ujian ini namanya apa gitu ya. Nah, kemudian kita perlu melihat di sini ya, kita perlu meneliti misalnya, dari berdasarkan hasil ini tadi, ternyata kebanyakan orang itu kerjanya di marketing, gitu ya, lebih banyak. Nah, cara membacanya juga orang biasanya melihat, orang membandingkan, kenapa marketing dengan personalia ini jauh sekali berbeda, sedangkan yang lain hampir-hampir sama gitu ya. Jadi dilihat nanti penyebabnya apa gitu kan. Ternyata memang di marketing orang lebih berminat karena ini, atau di personalia sedikit karena memang apa gitu kan. Jadi kita melihat penyebabnya sendiri ketika kita melakukan penelitian atau apa gitu ya. Jadi harus bisa dibaca. Kemudian ini juga, kenapa di sini ada peningkatan. Kemudian setelah ada peningkatan menurunnya juga drastis. Nah, itu harus dilihat nanti. Ternyata di sini tadi marketing hampir sama sebenarnya gitu kan dengan yang bar chart ini bar chart ini, yang lain ini, tapi apa namanya, cuma kelihatannya tuh beda gitu kan. Oke, ini masih sama yang ini tadi. Kalau ini biasanya yang grafik lingkaran yang pie chart ini bisa berupa persen ya, jadi dipersenkan di sini ya, kelihatan persenannya. Marketing berapa persen dari yang 100%, bulatan ini 100% gitu ya, dibagi berapa persen. Jadi ketika nanti kita menggunakan apa namanya, melakukan tes, kita bisa pakai, kalau di statistik bisa pakai t-test ya bisa nanti ini pakai t-test itu bisa. Nah, harus bisa di apa namanya, diingat-ingat aja ini nanti. Oke, kita lanjut lagi ke frekuensi. Nah, ini frekuensi itu berapa data yang kita pakai gitu ya, atau yang kita kelompokkan atau kita klasifikasikan. Nah, ini ada contohnya. Misalnya pendidikannya tingkatnya S1, S2, S3. Frekuensinya jumlahnya lah gitu lah, supaya lebih mudah itu frekuensi itu kita bisa bilang jumlahnya. Tapi beda juga jumlah itu nanti yang hasil total keseluruhan yang 90 orang ini. Nah, frekuensi itu S1 berapa gitu, gitu aja, S2-nya berapa. Nah, itu yang dibilang frekuensi gitu ya. Jadi ini ada rumusnya ya kalau untuk pengukuran frekuensi. Jadi misalnya n itu tadi jumlahnya, kemudian nanti kita bisa tambahkan ya, N1-nya berapa, N2, N3, kemudian kita bisa jumlahkan. Nanti keluar hasilnya 90. Nah, ini kan rumusnya aja yang kelihatan ribet, padahal kalau kita
buat manual juga jumlahkan kita bisa tahu ya. Tapi kalau di statistik itu nanti kalau kita pakai Excel atau yang lain itu kan mereka akan menggunakan rumus-rumus yang di Excel itu. Nah, untuk menggunakan rumus-rumus di Excel itu sendiri juga nanti teman-teman harus belajar lagi itu ya. Karena ada rumus-rumus tertentu yang perlu kita ketik di keyboard supaya bisa menghasilkan data seperti itu. Ini untuk frekuensi. Kemudian ada distribusi frekuensinya gitu ya. Nih, distribusi frekuensi itu sama tadi ya, mengelompokkan data interval atau rasio. Jadi kita lihat, oh data ini berupa interval karena jarak usia misalnya. Kemudian tergantung ininya. Ini kan ada contohnya ya. Nah, ini kan yang pertama tidak ada pengelompokan. Kemudian dikelompokkan jadi seperti ini. Jadi 20 sampai 21 ada berapa kelompokkan. Awalnya kan tidak dikelompokkan, jadi akhirnya dikelompokkan. Jadinya seperti ini. Nah, membuat distribusi frekuensi itu nanti akan menemukan range-nya ya. Kalau range itu selisihnya. Nah, range ini nanti akan ditemukan juga ya. Sering dipakai di bahasa-bahasa itu statistik. Jadi range-nya berapa? Kalau orang nanya range-nya berarti orang mau tahu tentang selisihnya ya. Nah, ini kemarin itu ada yang nanya Mbak Sri ya, yang nanya yang tentang log itu ya. Nah, itu nanti Mbak Sri kalau mau memang lebih mudah, karena memang untuk statistik ini kita perlu komputer, kalkulator ya. Jadi kalau ini HP-nya Android atau apa bisa di-download aja kalkulator yang untuk ada rumus-rumus tertentu. Jadi mudah kita untuk menghitung gitu ya. Daripada harus hitung yang manual, sebenarnya bagus hitung manual sih kalau ini ya, nggak terlalu ini. Tapi kalau kita pengen cepat gitu kan, hitung aja. Beda kan nanti kalau ujian biasanya sih mereka maunya dihitung manual gitu ya, yang lain-lainnya. Jadi tergantung rumus-rumusnya sendiri. Kemudian di sini menentukan panjang kelas dengan rumus. Jadi P itu sebaran atau banyak kelas. Jadi misalnya di sini 15 per 7 bagi 7 gitu ya. Berarti sama dengan 2 di sini. Jadi dilihat penyebarannya aja. Oke. Ini sudah mulai rumus-rumus ya. Ke bawah ini sudah mulai rumus-rumus dia. Pak, itu maksudnya gimana sih? Yang mana? Yang persebarangan. Yang persebarangan. Ini kan? Yang baca. Nih. Ini kan kita mencari kan. Nih, mencari sebaran range-nya ya. Ini 35 sampai 20 sama dengan 15 ya. Dikurang ini kan. Nah, kita sudah dapat 15-nya ini tadi. Nah, 15 ini kan. Nah, setelah sudah dapat, kita tentukan dulu rumusnya. Ini rumusnya kan ini. K sama dengan 1 plus 33 log 7. 3,3 log N. Itu rumus ya, Pak? Iya, itu rumusnya yang K sama dengan itu. Oh, jadi Bapak 15 per 7 kok 2 sama dengan? Karena dia melihat Oh, ininya ya, melihat yang kemungkinan, bukan kemungkinan ya, terkecilnya seperti itu. oh,
Karena kalau 3,3 itu biasanya nggak nyampe 1 gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini baru malam ini kita nggak habiskan juga ya. Nanti kita akan balik lagi untuk bahas. Ini yang ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral ini biasanya bisa dibilang rata-ratanya ya. Jadi satu bilangan yang mewakili bilangan yang lain. Misalnya kita punya data 8, 8, 7, 7, 6, 6, 6. Rata-ratanya berapa? Misalnya 7,5 seperti itu kan. Nah, ini rumusnya. Nah, jadi kalau kita sudah punya misalnya tadi 8, 8, 7, 6, 5, apa segala macam, baginya bagi berapa? Bagi dari jumlah yang semuanya. Bisa ya kalau untuk cari rata-rata ya. Jadi ada berapa misalnya ada 10 data yang kita punya gitu kan. Nah, dari yang 10 tadi ada nilainya 8, 7, 6, 5 sampai 10. Ya, itu tinggal ditambahkan nanti dibagi dari jumlahnya. Jadi kelihatan nanti rata-ratanya berapa. Nah, kayak gini. Ini kan kita sudah punya bilangannya. Dari yang terkecil nggak? Nggak Atau nggak apa-apa, terserah aja. Jangan eh, kalau mau diurutkan dari yang terkecil juga nggak apa-apa, tapi kalau kita ngitung sama rata aja nggak jadi masalah gitu kan, tinggal ditambah tambah 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 baru dibagi. Oke. Kemudian ketika perbedaannya adalah ketika mereka punya frekuensi, ada frekuensinya. Kalau ini kan cuma berupa angka tadi ya, kalau ini frekuensi dia akan berubah rumusnya seperti ini. Nah, sebenarnya karena dirumuskan ini aja yang kelihatannya agak bingung, tapi ketika kita gunain kalkulator atau apa gitu lebih mudah aja kita menghitungnya gitu ya. Nih, X bar apa segala macam ini sebenarnya ketika kita harus mempelajari tentang rumus itu nanti teman-teman akan belajar yang namanya microeconomics gitu ya. Ya, ya saya ya microeconomics. Nah, itu memang ribet, tapi sebenarnya kalau di statistik sosial tidak terlalu ini karena nanti kita dibantu dengan SPSS atau yang lain gitu ya. Jadi kita nggak akan menghitung seperti ini sebenarnya. Tinggal masukkan data di komputer seperti itu, kita klik keluar hasilnya itu sudah berupa angka yang perlu kita analisis aja gitu kan. Kemudian dari angka yang itu kita bisa masukkan, nanti kita bisa buat grafnya apa segala macam, seperti itu aja sebenarnya, tidak tidak harus sejauh ini. Tapi saya lihat juga di apa namanya, di modul teman-teman itu masih ada menghitung-hitung juga ya. Ya, tapi untuk menghitungan yang masih nggak terlalu inilah, masih bisa di ya, tapi memang harus diingat sih sebenarnya untuk menghitung atau mencari anunya ini. Oke, lanjut ya, kita sampai ke yang 15 aja ya. Habis itu kita bahas diskusi ya. Nah, ini cara melihat median ya. Jadi median itu adalah nilai tengahnya berapa gitu ya dari sekumpulan data tadi. Nih contoh, diketahui rata-rata hitungan nilai ulangan dari sejumlah siswa adalah 6,5. Jadi rata-ratanya. Jadi tadi satu kelas misalnya orangnya 20 orang, ada yang dapat 7, ada yang dapat 8, ada yang dapat 5, 6 gitu kan masing-masing gitu ya. Sampai 20 orang ditambahkan kita bagi 20. Oh, ternyata hasilnya 6,55 semuanya ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah siswa yang memperoleh nilai 7 termasuk istimewa, baik atau biasa biasa saja? Nih, ada contohnya ya. Jika nilai ulangan tersebut adalah 10, 10 kayak gini ya. Kita bagi ternyata cuma 6,55, mediannya 6.
kesimpulannya nilai 7 itu termasuk kategori baik sebab di atas rata-rata, ya kan? Karena rata-ratanya 6,55, ternyata ada satu anak atau beberapa anak dapat nilainya yang lebih di atas 6,55, berarti kategorinya sangat sangat baik gitu ya. Itu cara menghitung mediannya ya, rata-rata tadi. Jadi ketika kita sudah tahu rata-ratanya, kita bisa lihat mediannya ternyata 6. Nah, di sini kenapa mediannya enggak 6,5? Karena kita melihat rata-rata tengahnya, bukan melihat rata-ratanya. Kalau rata-ratanya 6,55 gitu kan. Terus kalau median dia dibulatkan di sini. Nih, kemudian ada lagi ulangan yang dapat 8, 8, 8, 8, 7, 5 gitu kan. Kita bagi, rata-ratanya 6,55 dan mediannya 8. Oke, saya kira ini kalau sudah ada contohnya teman-teman bisa mencoba-coba sendiri lah ya. Nah, yang kelima modus. Ini bukan modus yang itu ya. Kak, Hmm? itu yang kecil itu dihitung dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Enggak, ini kan Kan data di tengah-tengah kan. datanya aja ya. Bukan harus diinikan. Ini cuma data yang kita dapatkan aja. Jadi jangan dihitung misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus kita hitung yang mana yang di tengah. Bukan gitu ya. Oh, itu masih Kak, nilainya 6 dan 8. Tapi tengah-tengah nilainya sama dengan Iya, ini nggak harus seperti itu. Nggak apa-apa dia. Tapi ini kan diurut memang contohnya. Tapi nggak harus seperti itu nanti. Jadi jangan bingung, nanti malah ada dapat yang nggak urut ya. Yang coba lihat yang di bawah. Jika sekumpulan data banyak bilangan genap, nah tidak mempunyai bilangan tengah. Nggak ada bilangan tengahnya ya. Tadi kan ditanya gitu ya, kok ini pas 8 sama 6 gitu kan. Nah kalau ini dia nggak ada bilangan tengahnya, coba lihat. Mediannya jadinya 5 tambah 6 bagi 2, dapatnya 55. Jadi tergantung ya. Yang penting nanti sebenarnya kalau kayak gini kita bingung. Tapi ketika kita sudah punya data kayak gini, kita masukkan di Excel, akhirnya kita dapat rata-ratanya ya. Coba saya bisa contohkan di sini ya. Saya buka Excel ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Bentar. Oh, saya lanjutkan dulu ya. Sampai ini dulu modus dulu ya. Baru nanti kita contohkan untuk Excelnya. Oke. Ini modus, bukan modus yang ini ya. Modus apa yang biasanya dipakai orang itu ya, modus kejahatan atau apa itu bukan ya. Nah, ini modus modus di sini adalah bilangan yang paling banyak keluar gitu ya. Atau kelihatan di gitu ya, karena misalnya tadi banyak delapannya, berarti modusnya di sini 8 ini memang lebih cenderung lebih banyak daripada yang lain seperti itu. Ini kan kelihatan di sini ya. Nah, nih di sini ada kurva. Kurva positif apabila rata-rata hitungan lebih besar modus daripada median. Kemudian kurvanya bisa saja negatif apabila rata-rata hitungan kurang dari modus atau median gitu ya. Nah, jadi ada kurvanya nanti kelihatan. Misalnya titiknya di mana kelihatan, ini yang negatifnya, ini di sini positifnya. Oke, langsung kita ke contoh aja ya. Ke Excel tadi, jadi teman-teman bisa lebih mudah juga ketika mau ininya. Oke, selain itu tadi ada yang ditanyakan, kalau untuk mencari, menghitung apa segala macam ini, saya rasa
nggak terlalu inilah juga. Kemudian untuk yang rumusan-rumusannya ini tadi, ya yang kayak gini perlu diingat ya, ingat sendiri aja. Nah, nanti ajarin hmm? kurva di Excel. Oh, kurva. Ya nanti di sini kan kita bikin kurvanya. Tapi ini kok belum bisa dibuka ya. Sudah saya klik. Ini jalan. Tapi teman-teman bisa lihat ini ya, apa yang saya lakukan di monitor saya ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak jalan di sini. Cari kan di bisa. Kalau di layar laptop nggak bisa. Oh gitu ya. Oh, padahal saya tadi jadi teman-teman nggak bisa lihat ini saya ya. Nggak bisa. Nggak bisa jalan. Oh, gimana saya mau ngasih contohnya ya. Padahal saya lagi buka ini apa namanya XL-nya. Jadi saya mau kasih lihat contohnya gitu kan. Kamu bisa lihat nggak? Jadi tadi lihat di ini sendiri ya, lihat di HP sendiri ya ininya. Presentasi saya tadi. Oh, saya kira lihat di monitor. Karena kebanyakan slide Oh, itu nggak itu. ini gimana ya saya kasih contohnya ya kalau teman-teman nggak bisa lihat monitor ya. Masalahnya ini Apa kan, nanti kalau misalkan apa namanya kalau di upload ke YouTube bisa kebuka enggak? oh bisa sih, bisa nanti, iya. Iya ke situ aja. Jadi kan kita tinggal belajar sendiri aja gitu. Oh, Kalau misalkan bisa kurang dilihat ya. kurang pengertian kita lagi. Ya, jadi kan nanti di sini kan layar saya kan di apa? Kerekam nanti di-upload di YouTube, teman-teman bisa lihat di YouTube-nya ya. Ya. Jadi nggak masalah. Jadi saya buatkan aja. Bentar, ini malah jadinya laptop saya yang tekan. Oke, misalnya nanti gimana ya lihatnya. Bentar. Nah, ini saya sudah buka ininya. Ini play. Nah, ini sudah saya buka ya. Nah, tadi kita yang pertama mau cari apa dulu? Kenapa? Mau menentukan apanya dulu? Iya, sama yang rumus tadi kan tinggal dimasukkan ke Excel ini jadi kelihatan. Misalnya rata-rata tadi dulu ya. Misalnya em, menghitung rata-rata. Nah, kalau di Excel seperti ini. Jadi misalnya kita punya data gitu ya. 10, 8, 6, 7 gitu ya. Kemudian ada 6 lagi, ada 10 lagi. Nah, kemudian ada 9, ada 5, ada 7, ada 8. Nah, sudah misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita tinggal kasih apa namanya? sama dengan kan. Kemudian yang 10 ini tinggal ditambah apa namanya? Enggak, sama dengan kemudian kita tulis di sini sum
Nah, di sini ada zoom-nya kelihatan. Ambil, baru di blok seperti ini. Bukan Pak, bukan ya, salah saya. Sama dengan baru average ini, baru di blok average-nya. Sama lagi. Kok nggak ada value-nya ini? Saya malah ini. Atau saya carikan link YouTube aja ya, nanti supaya teman-teman muda ya, yang ada contoh-contohnya menghitung itu. Karena teman-teman nggak bisa lihat Iya, juga Pak. kan. Nanti sih apa namanya, Mbak Sri kalau mau lihat juga cara pembuatan yang grabnya tadi, saya kirimkan juga linknya ya untuk yang YouTube, jadi bisa dilihat di sana. Mereka menjelaskan untuk membuat grabnya itu tadi ya. Kalau teman-teman bisa lihat saya menjelaskan langsung ke monitor kan lebih gampang sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa, padahal saya di sini saya buka gitu ya supaya teman-teman bisa lihat monitor saya. Ya sebenarnya itu tadi, kalau untuk statistik ini memang harus banyak melakukan apa namanya, percobaan-percobaan sendiri biar dapat, oh kenapa seperti ini, kemudian dari soal-soal yang teman-teman baca di modul itu nanti bisa dicoba sendiri gitu kan, pakai nanti bisa di download juga ya SPSS-nya ya, kemudian bisa dihitung nanti contoh-contoh yang ada di buku gitu ya, yang ada di modul. Karena ya memang seperti itu kalau untuk statistik ini, dan sebenarnya nggak perlu dihafalkan semua karena nanti kita kepakainya yang untuk apa namanya, untuk skripsi kita itu aja. Jadi ada satu dua yang harus kita apa namanya, yang kita pelajari betul-betul lah. Saya dulu di statistik ini cuma belajar untuk ANOVA dengan regresi itu ya. Jadi karena memang penelitian saya perlu menggunakan itu, jadi saya fokus belajar itu aja, dan itu pun sudah di luar mata kuliah pengantar statistik ini ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pengantar statistik sosial ini untuk apa namanya, supaya teman-teman lebih kenal aja, jadi ketika mau melakukan sesuatu, oh bisa menggunakan ini seperti itu. Nah kalau di UT saya nggak tahu ya boleh nggak atau ini, tapi kan biasanya tugasnya dikasih gitu kan, kemudian kita kerjakan sama kayak yang ini kan, yang Tri disuruh bikin graf ini kan. Nah kalau gitu kan kita bisa aja pakai ini kan, di rumah pakai apa namanya, memang harus pakai komputer, mau gimana lagi ngerjainnya. Kalau Mbak Susi gimana, ada yang ditanyain dulu? Ya memang kita nanti harus pelan-pelan belajar statistik ini ya. Yang ya saya minta teman-teman bisa dulu lah ini menghafalkan tadi yang ada beberapa namanya, kemudian eh, ya apa istilahnya, istilah-istilah yang sering dipakai gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa dengan istilah-istilahnya ini lebih mudah nanti untuk memahaminya juga. Ada Iya, Kak. pernah belajar ini ya.
ya memang apa namanya, harus melihat penjelasannya langsung kalau ini ditulis gitu kan, dihitung langsung jadi kelihatan. Tapi ya gimana saya mau ngejelasinnya ya, sebenarnya bisa aja kalau teman-teman bisa lihat gitu kan, tapi karena nggak bisa ya udah saya carikan linknya aja. Linknya nanti saya kirimkan, linknya teman-teman bisa lihat gitu ya. Ya nanti apa namanya, saya kirimkan linknya itu dulu, kemudian nanti teman-teman tinggal mengikuti. Jadi tinggal diubah gitu kan, nanti saya yang mengubah ininya, soalnya. Nah, nanti teman-teman bisa jelaskan, kasih tanda panah, ini namanya apa, ini namanya apa, seperti itu ya. Jadi saya carikan contohnya dulu, kemudian saya kasih linknya, dibaca, bukan dibaca, ditonton di sana. Kemudian saya kirimkan soalnya, baru dijelaskan nanti, oh ini apa, jadi namanya misalnya ini median, ini minnya, kemudian ini rata-ratanya. Cara menghitungnya nanti bisa dijelaskan juga di situ, kan kelihatan nanti. Gitu aja ya. Oke, nah coba kita lihat nanti, kita ini kan sudah sampai yang 15 ya. Setelah slide yang selanjutnya itu nanti kita akan masuk ke apa namanya, ukuran penyebaran. Kemudian setelah ukuran penyebaran itu nanti ada metode apa yang dipakai gitu ya. Nah, itu lebih rumit lagi kalau teman-teman belum lagi nanti merumuskan hipotesis ya, normalitas itu pengujian datanya. Itu lebih lebih belibet lagi. Jadi yang itu tadi harus kita pahami dulu. Jadi tidak apa-apa, pelan-pelan ya untuk yang ini ya. Jadi yang awalnya ini dulu, karena ini nanti bakalan sering keluar terus juga dia. Oke, jadi gimana? Langsung ini aja nanti ya, langsung praktek aja ya. Jadi ini nanti saya upload ke YouTube. Setelah sudah saya upload, baru saya carikan linknya. Yang link ini saya kirim ke teman-teman, kemudian link yang untuk contohnya saya kirimkan juga. Jadi teman-teman belajar dari situ, baru saya buatkan soalnya untuk teman-teman. Jadi saya bedakan dari yang contoh yang dijelaskan di link tersebut ya. Iya, saya berikan yang ini, contohnya yang simpel-simpel aja. Jadi yang penting teman-teman bisa menggunakan rumusnya itu, maksud saya mencontoh gitu loh. Oke ya. Em, jadi untuk malam ini nggak apa-apa, kita sampai sini aja karena saya harus carikan contohnya untuk teman-teman. Jadi nanti pelan-pelan di apa namanya, dipelajari, kemudian diingat-ingat lagi. Jangan jangan ngebacanya jangan langsung ke bawah ya. Jadi cuma untuk yang pertama sampai 15 tadi aja dulu dibaca-baca bolak-balik, lihat-lihat, dipahami sedikit-sedikit. Jangan dibawa baca yang ke bawah lagi, itu nanti malah tambah bingung kalau sebelum ininya lebih menguasai lagi. Jadi untuk pertemuan yang malam ini diskusinya nanti kita tunggu dari hasil teman-teman mencoba mengerjakan soalnya itu ya. Jadi saya coba carikan link-linknya dulu sama bikinkan soalnya. Oke ya, jadi yang ini sudah 1 jam lebih juga, jadi nggak apa-apa, nanti saya upload dulu. Kita pelan-pelan aja, kalau statistik ini memang harus seperti itu ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan malam ini cukup karena saya akan carikan soalnya dulu. Jadi teman-teman ini masih ada waktu, ya masih ada waktu ya. Kalau masih mau belajar, dipelajari aja, dibaca lagi yang masih soal slide 1 sampai 15 tadi.
Pak. Oke, sampai di sini aja ya. Jadi malam ini juga saya akan kirimkan linknya itu ya. Pak. Ngerjainnya enggak apa-apa minggu depan nanti dibahas atau ini ya minggu depan aja nanti kita bahas ya. Jadi dilihat dulu baru nanti saya bikinkan soalnya. Bikinkan soalnya saya juga nggak malam ini ya. Saya cuma nyariin linknya aja sama upload yang video malam ini. Oke, saya matikan dulu rekamannya.